Hai Sobis SBM, Kembali lagi di SBM ITB Talks. Saya Dina Deliana dari kelompok ahlian Entrepreneurship and Technology Management dengan research interest di Innovation Management and Entrepreneurship. Halo, saya Nila Armelia Windasari dari kelompok keahlian Business Strategy and Marketing. The interest that I'm working on adalah di service marketing. Jadi kita kan mau ngomongin mengenai tren 2025 ya. Tapi kan semua yang mendasari tren dan kehidupan adalah bagaimana manusia itu sendiri. Ya. Gimana mereka hidup gitu ya. Yes. Nah, ada data terbaru nih yang bilang bahwa makin sini orang itu makin lama hidupnya. Jadi si data statistik yang bilang ya katanya tuh diperkirakan 15% dari populasi akan berusia 60 tahun ke atas dibandingkan hanya 9% pada tahun 2020. Jadi orang tuh makin sini makin lebih panjang hidupnya. Ini data Indonesia kan? Data Indonesia bahkan ternyata WHO juga merilis sedunia pun seperti itu Kak. Yes. Dan serunya yang hidup lebih lama itu perempuan. Interesting. Ini ngaruhnya apa kira-kira ke bisnis di tahun 2025 ya? It is. Sebetulnya ini menariknya gini lagi sih Kak. Kita bicara angka harapan hidup makin panjang. Iya. Tapi di sisi lain artinya negara kita atau bukan negara lah, global lah, akan menanggung beban. Enggak sih, artinya gimana kita buat si elderly ini kualitas hidupnya tetap bagus. Meskipun dia udah aging. Sehingga bisa produktif hingga bukan jadi sandwich generations. It is. Jadi kita menghindari itu karena kalau sampai itu dari tangan nih bisa jadi malah bukan. Kan kalau double, berarti jadi apa? Triple sandwich generations, jadi bisa jadi sampai ke cucu-cucu ya. Ini kan karena tren longevity ini semakin, mungkin ini 2025 adalah starting ya. Tapi ini kayaknya akan terus ya. Kalau kita lihat juga sekarang teman-teman kita aja hidup lebih sehat. Betul. Ya, di umur kita lebih sehat, orang tua kita belum sehat saat umur kita tuh. Bener. Jadi bayangin orang pasti hidup lebih panjang. Ini pasti banyak implikasi ke bisnis. It is. Ya kan? Kalau gue berpikir ya sekarang tuh sebenarnya lagi banyak trennya itu justru trennya itu bukan tentang health lagi Kak, tapi wellness. Jadi health itu kalau kita dulu berpikir health itu masalah healthcare gitu ya. Jadi bisnis medis gitu ya, kesehatan. Tapi sekarang itu menyembuhkan gitu ya. Nah, sekarang tuh kebugaran. Jadi bisa jadi mungkin hal-hal semacam kelas yoga, atau misalnya makanan-makanan yang organik itu makin orang makin prefer gitu kan. Terus kemudian hal-hal kayak pola hidup sehat, orang-orang mulai merhatiin nih kualitas udara itu. Temen gue kayaknya tiap pagi dia akan ngecek tuh AQI itu. Hari ini pagi ini ada polusi nggak nih? Artinya kita emang the good things adalah kita makin concern ke arah sana. Jadi produk-produk yang kita hasilkan supposed to be makin sustainable juga. Itu. Dan kelihatannya orang makin sini kan seperti hukum Maslow ya, makin sini makin naik terus ya kebutuhannya. Oh gue sehat udah, makan sehat udah, olahraga udah ya, olahraga udah semua dijabanin tuh ya. Berarti saya butuh fashion yang lebih mensupport lagi, fashion jadi kena tuh ketarik ya. Food jadi ketarik juga gitu kan, yang snack ketarik juga gitu ya. Terus nanti lama-lama kan fisik udah sehat, mental gue harus sehat juga, ketarik juga tuh bisnis-bisnis yang di mental health ya. Betul. Terus udah sehat, kulit harus cakep juga. Iya kan? Sangat dinas sekali topiknya. Skincare, plastic surgery bakal beyond lagi gitu kan. Bahkan mungkin mereka mulai mencari yang lebih baik buat dia ya. Berarti better skincare, better hair care. Bisa jadi seperti itu ya mungkin ke depannya. Gue boleh nggak sebenarnya kalau narik, ini kan tadi kita ngomong di awal-awal tentang individual level of well-being ya. Gue tarik lagi, sebetulnya orang-orang artinya dia akan makin concern bukan cuman tentang dirinya sendiri, tapi planet tetap tempat gua hidup nih udah sebaik apa buat gua tinggalin gitu. Lama-lama karena dia udah apa lagi nih, gua udah bagus semua nih kayak surrounding gua harus dia bagusin juga. Mungkin akan nyambung juga ke sustainability juga berarti isu itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya bisnis di situ ya, semuanya ketarik juga termasuk financial Kak. Iya. Insurance sekarang kan dulu 75 tahun selesai tuh. Kalau masih hidup gimana? 99 plus ya. Iya. Benar. Iya kan berarti kan health industry menjadi lebih panjang. Dia harus memikirkan kan kalau sekarang kan mungkin makin tua tuh makin mahal ya preminya. Padahal mereka hidup tuh masih lama gitu ya. Belum asuransi jiwa gitu ya. Belum mungkin
ya mungkin kalau yang sehat bagus, kalau yang nggak sehat berarti harus lebih panjang lagi kan dia persiapannya gitu ya, namanya kesehatan harus dijaga gitu. Iya. Kak, ini gue punya data yang kedua nih. By the way, setelah kita ngomongin tadi ya tentang kualitas hidup, tentang gimana pola orang mengarah ke lebih ke longevity dan juga sustainable product tadi ya. Iya. Kita sekarang geser dikit deh ke produk-produk tadi. Kamu menyinggung tentang produk finansial gitu ya. Ya, Finansial. Ini kita juga tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara di Indonesia, mungkin literasi keuangannya belum ke arah situ. Tapi gimana kita menarik bahwa orang ini mulai aware nih, kesadaran mulai tinggi nih, kesadaran keuangan mulai tinggi. Nah, kira-kira efeknya ke bisnis-bisnis keuangan, fintech begitu ya. Ini kan kalau kita tahu ya, 58% dari populasi itu sebetulnya udah mulai menggunakan pembayaran digital. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut kamu nih Kak, implikasinya ke bisnis-bisnis yang lain, karena sebenarnya financial ini kan enabler ya. Iya, enabler sebenarnya. Cuman sekarang kita mesti lihat ada dua area untuk growth ya. Apakah dia itu di urban, apa dia di rural? Oke. Karena ternyata behavior payment mereka berbeda. Kalau misalnya di urban kan kita udah literate gitu ya, dia malah demand more gitu Kak. Jadi what's beyond fintech, berarti dia udah nyari lagi sesuatu yang mungkin interconnected. Menarik nih. Open banking, dia punya multiple accounts, dia punya multiple investment account. Di-manage, kalau bisa mereka pasti pengennya di-manage dalam satu tempat. Gitu ya. Udah gitu dia juga udah melakukan self-literate. Ya. Pasti dia pengen punya community yang saling ngomong hal yang sama, udah ke situ gitu. Jadi mungkin teman-teman fintech yang mainnya di urban, mereka harus mikir lagi what's next gitu ya. Sedangkan di rural mungkin kita masih berpikir adopsinya kita tingkatkan lagi. Dia mungkin bisa ya memudahkan ya peningkatan penggunaan, itu masih ke situ arahnya gitu ya. Jadi mungkin segmentasinya berbeda. Jadi harus dipilih nih, saya mau arahnya ekspannya kemana? Rural apa ke urban? Karena bakal beda strateginya kayaknya Kak tuh. Setuju Kak. Kalau kita bicara tadi ya, mau nggak mau fintech ini tidak bisa dilepaskan dari ketika kita bilang tentang seberapa jauh akses terhadap layanan digital. Iya. Ya kan? Benar. Nah, meanwhile di Indonesia itu kita tahu kayak aku bisa bilang mungkin lebih dari 80% dari orang Indonesia itu pengguna internet. Iya. Keempat di dunia loh. Nah, pengguna internet. Artinya mereka akan terpaparnya tuh banyak banget tuh. Iya. Terpapar itu kalau kita bisa bilang ya, bisa terpapar bisnis-bisnis yang atau misalnya tawaran yang sifatnya positif, bisa juga informasi yang negatif. Benar juga. Apalagi mereka ternyata 8 jam minimal spending, rata-rata spending sehari di internet. Jadi bayangin dari mulai yang positif, negatif semua, gimana kalau dia nggak bisa menyaring ya? Apa tuh kira-kira implikasinya kepada future business kira-kira? Betul. Ini gue sebetulnya baru aja baca ya tentang reportnya Forbes. What kind of consumer trends di 2025 yang akan nanti yang kita hadapi gitu ya. Salah satunya itu sebetulnya adalah tentang bagaimana generative AI itu diadopsi. Nah, mungkin pertanyaannya justru bukan cuma tentang diadopsinya, bukan tentang bagaimana ini diadopsi aja gitu, tetapi bagaimana generative AI ini dimanfaatkan di dalam bisnis gitu. Karena orang-orang mungkin kalau sedang melihat, GPT, pakai chat GPT gitu. Baru gitu doang gitu ya. Pakai buat apa? Gimana makainya gitu? Masih permukaan gitu ya. Benar. Jadi makin lebih dalam gitu ya. Betul. Hopefully mungkin kalau dari yang 8 jam itu mungkin kalau misalnya datang juga ya, ternyata mereka itu banyaknya di mobile Kak. Jadi mungkin udah future juga 2025 teman-teman pebisnis ini harus sudah mulai melihat gimana mereka mengutilisasi mobile itu, baik itu dia social commerce, ads banyakin di mobile, mau dia mungkin SMS pun masih masuk lagi sekarang. Iya nggak sih? Karena kan saking diverse-nya medianya ya. SMS pasti cuma satu kan. Bisa jadi malah ngetren lagi tuh gitu. Jadi how to enhance gitu ya penggunaan mobile untuk baik itu advertising maupun dia untuk retentions dan lain-lain lah. Katanya kayak gitu.
Aku sehubungan dengan ini Kak, terkait dengan tadi ya penggunaan internet dan lain-lain. Ini kalau dari sisi consumer ya, dari sisi consumer studies. Ini ada lanjutannya nih studinya Nielsen IQ ya. Dia bilang bahwa sekarang itu masyarakat itu moving sebetulnya. Kalau yang sebelumnya itu dia bilang careful spending, sekarang itu intentional spending. Iya. Ada tuh. Mereka mulai melihat value dari dia spend something. Kelihatannya ke situ. Itu. Jadi kalau dulu orang melakukan careful spending itu tuh lebih karena kekhawatiran tentang sekarang perekonomian dunia, kalau kita ngomongin bisnis secara global mau nggak mau kan kena efek ekonomi makro ya. Kondisi makro lagi gimana nih, lagi memungkinkan nggak gitu kan. Jadi orang akan kalau mau beli sesuatu tuh mikir dulunya lebih karena constraint kehati-hatiannya gitu. Nah, arahnya sekarang itu adalah intentional spending. Intentional spending artinya dia akan berpikir dulu, kalau aku mengeluarkan uang segini, itu apakah manfaat yang aku dapatkan itu benar-benar nih? Dengan itu. Benar. Apalagi ditambah kalau ternyata Indonesia ini kan mulai masuk ke medium apa namanya? Middle age. Middle age apa namanya? Ya benar kan? Middle masuk ke usia-usia seperti itu ya, middle class population. Katanya. Which is sebenarnya mereka itu secara sanggup spending gitu ya. Dan termasuk yang tadi kamu bilang intentional ya. Benar, intentional berarti spending. itu mungkin masuk nggak sih? Ini mungkin the future of premium ya, premium plus valuable brand masuk ke situ. Oke, iya. Ini kalau kita sebenarnya kalau kita bicara mungkin Kak Dina juga dengar ya, orang-orang ini mulai agak ngerem pengeluaran karena khawatir 2025 nih akan resesi atau enggak? Iya, atau ekonominya membaik atau enggak. Tapi sebetulnya McKinsey 2023 itu dia memprediksi Kak, udah memprediksi. Jadi konsumsi rumah tangga tahunan itu udah lebih dari 2,5 triliun US dollar by 2030. Jadi sebenarnya akan meningkat sih gitu. Tapi meningkatnya ke arah mana as a businessman? Nah, ini dirimu as a business ya. Kita melihat ada orang masih tetap akan spending kok. Pertanyaannya mereka akan willing to spend kemana gitu. Berarti sebagai si business owner ya, dia memang benar harus tadi ya, value-nya dia tuh sepadan gak dengan cost ya. Terus dia juga harus memastikan udah nggak bisa sosok storytelling tapi sebenarnya tidak ada sesuatu di dalam itu. Itu hati-hati banget tuh. Benar. Karena orang pasti ngecek. Benar. Misalkan gitu, ini adalah green brand dan ternyata dia nggak green gitu, ternyata ada part yang missing gitu ya, itu orang pasti ngecek gitu ya. Bahkan halal juga, halal mana sekarang ada 2 lagi kalau lo mau daftarin halal kan yang bener yang mana nih gitu ya. Benar. Jadi harus hati banget ya, transparent branding tuh kayaknya bagus juga. Gimana tuh Kak menurut kamu? Ini good things Kak. Aku lanjutin ceritanya si Forbes ya, prediksinya Forbes di 2025. Dia bilang gini, bahwa sebetulnya sekarang itu konsumen itu dia lebih hati-hati terhadap influencer. Ini bukan berarti mengecilkan para influencer ya, halo, enggak ya, enggak. Kita datang dengan damai. Enggak, tapi artinya masyarakat sekarang itu mulai kalau di bahasanya Forbes adalah back to basic. Basicnya bisnis itu apa sih? Trustworthiness, reliability. Jadi sekarang kita bisa pakai jargon banyak banget tuh. Oh kita menggunakan AI, oh kita menggunakan machine learning gitu. Tapi basicnya bisnis itu apa sih? Apakah produk yang lu hasilkan itu gue bisa percaya nggak? Trusted nggak tuh? Reliable nggak service lu? Basic sebenarnya. Basicnya ya oke, hygiene factor, functionnya harus nyampe gitu ya. Augmented dan lainnya itu juga harus deliver tapi with a proof gitu kan. Kalau lu bilang ini beneran farm to table, kasih tahu farmnya di mana gitu kan ya. Nah, harus di trace. Terbuka aja. Nah, ini gitu mungkin blockchain ini helpful banget sih untuk hal kayak gini gitu ya. Jadi untuk traceability-nya dan jadi mungkin pesan kita ya untuk rekan-rekan businessman di sana 2025 ini memang masyarakat itu sudah semakin pintar memilah informasi dan mereka menginginkan trustworthiness dari bisnis yang dihasilkan. So please let's businessmen make a good business gitu ya, yang bisa dipercaya, yang reliable nih, yang jangan ya ini meskipun secara marketing ya, gimmick marketing tuh ilangin lah. Ya jangan main-main gimmick lah. Bener. Ini aja basicnya ini apa nih gitu. Beneran nggak kita bisa deliver itu? Iya, itu yang pasti. Makanya sekarang
bukan lagi nano influencer, micro influencer yang lebih dilihat gitu ya. Jadi memang kalau emang dia produknya itu masuk sustainability, memang si influencernya memang dia daily life-nya dia juga memang sudah menerapkan value itu kelihatan. Jadi memang bisa terrepresent dibanding yang 1 juta follower tapi segala dimasukin gitu ya. Ternyata mulai masuk ke situ gitu ya. Bener-bener Kak. Ya, Dan, ini iya. Ada data lagi nih Kak. Ini tentang kalau kita bicara tentang preferensi belanja sekarang. Kalau tadi kan kita ngomong tentang produk apa yang ingin dibelanjakan. Betul. Nah sekarang cara mereka berbelanja. Iya. Di sini Statista 2023 dia bilang 73% transaksi e-commerce itu pakai mobile. Iya emang mager. Gak pakai. Iya begitu. Pakai mobile aja sambil tiduran Iya. gitu kan. Sampai jatuh gitu ya dengan biasanya Mana? masa-masa yang kritis tuh sebelum tidur biasanya ya tiba-tiba check out ya. Iya betul, mobile lah, karena kenapa sekarang kan handphonenya udah semakin canggih ya, udah semakin reliable untuk lo melakukan transaksi. Kalau kita melihat kita sebagai pelaku bisnis gitu ya, kita harus lihat adalah sekarang milik e-commerce juga yang memastikan dia bisa closingnya lebih cepat, konversi itu lebih banyak gitu ya. Kadang-kadang konversi itu tidak terjadi bukan karena produknya jelek Kak. Gimana tuh? Ternyata e-commerce-nya itu nggak bisa dikirim sehari gitu. Delivery-nya bisa jadi ya. Payment-nya nggak ada yang dia biasa pakai. Banknya ya. Banknya bisa nggak dia pakai gitu ya. Itu bisa churning tuh. Makanya sebagai si penjual juga ya, pebisnis juga harus milih-milih e-commerce yang benar-benar reliable buat dia. Karena ternyata churning itu bukan karena produknya, karena memang ternyata fitur di e-commerce tuh tidak bisa menyesuaikan terhadap demand konsumen yang semakin pengen sekarang, pengen cepat, pengen ya nggak sih? Gue punya istilahnya itu di marketing. Apa tuh? Seamless customer experience. Nah, seamless gitu. Berarti kalau gitu harusnya gimana? Harusnya jangan rely only on one channel. Ya. Betul, gitu. betul. Jadi misalkan kalau ketika itu dia nggak bisa dependable di situ, ada opsi lain, yaudah lu langsung WhatsApp gua aja, atau lu langsung gimana gitu. Jadi ibaratnya customer jangan sampai lolos gitu. Benar. Kalau kata Dono digawangin ya. Baju merah jangan sampai lolos gitu ya. Digawangin dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi seamlessnya jangan sampai ada yang churning lah gitu. Benar. Ini masih sehubungan dengan si seamless customer experience sebetulnya. Jadi kalau kita bicara sekarang tadi ya, kita tadi udah ngomongin tentang teknologi such as machine learning, hyper automations, kemudian AI. Itu sebetulnya adalah teknologi-teknologi yang sangat bisa membantu kita untuk membuat customer experience itu jadi seamless. Iya. Jadi sekarang bukan cuman hyper automations tuh Pak, ada hyper personalization. Nah, jadi personalization-nya itu udah bukan ke persona, tapi bahkan ke masing-masing Ibu Dina Deliana gitu kan. Kesukaan yang kemarin baru dibeli ini, jadi dia bisa memprediksi 1 bulan lagi Ibu Dina Deliana ini menginginkan apa gitu. Iya. Tapi masalahnya sekarang perusahaan-perusahaan AI juga harus hati-hati karena ternyata kan ada data tuh yang sekarang bilang bahwa si AI ini ternyata ketika dia mau scaling up ya dia udah mulai masuk diminishing point of return ternyata. Dengan semakin gede bukan berarti semakin bagus dia mengkalkulate datanya kan. Jadi sekarang siapapun kan pasti AI itu pasti ya mostly B2B client ya, perusahaan AI itu punya B2B client. Ternyata B2B client itu sekarang mulai memikirkan mengenai ROI-nya, return on investment-nya. Jadi yang tadi setuju banget gitu ya, gimana caranya perusahaan AI itu bisa mendeliver service kepada customer kan memperhatikan bahwa ketika lu invest segini di AI, ROI-nya segini loh. Harus mulai dikasih lihat gitu teman-teman. Terutama yang teman-teman yang masuknya ke B2B. Karena sekarang B2B juga udah mulai careful spending sama seperti itu. Iya. Kan sekedar jargon, kayak kan kalau dulu sekarang jargon AI powered gitu ya. Kalau next year kayak udah nggak jargon lagi. Itu harus benar-benar make it gitu. I see. Iya. Ini sebetulnya nanti relates juga Kak, ketika kita bicara tentang powered by AI and else. Statista itu pernah bilang sebetulnya, orang apakah dalam 5 tahun ke depan makin banyak yang ingin belanja pakai AI. Dan dia bilangnya AI assisted. Jadi assisted jadi AI assisted ya, di assist dengan AI gitu ya. Tapi yang menarik juga di report yang sama, orang tetap bilang saya tetap mau dilayani sama manusia juga gitu. Jadi despite of dia ingin ada peningkatan penggunaan tentang AI, tapi juga mereka human ini nggak kalah. Nah, jadi yang perlu kita kulik tuh sebenarnya
gimana nih kira-kira teman-teman bisnis, karena kan pasti nanti yang ditakutkan, oh kalau semua AI nanti apakah aku tergantikan begitu ya, terus jadi pengangguran makin banyak, gimana menurut lo Kak? Kayaknya sekarang harus mulai, bukan hybrid ya apa sistemnya ya, jadi dia harus mengcombine ya, jadi AI itu hanya untuk sorting awal gitu loh Kak. Tapi tetap orang tuh demand more CX, customer experience. Jadi setelah gue udah punya dari 10 sisa 3 gue pengen cobain ada nggak nih. Jadi malah mungkin ke depan brick and mortar jadi naik lagi. Yes. Karena gue udah, jadi nanti ke depannya mungkin ya web itu menjadi buat gue riset. AI ngebantu gue riset gitu ya. Karena kan udah semakin banyak ya informasi. Terus udah tinggal sisa 3, gue mau coba harus ada. Harus ada, makanya kenapa Apple maksa banget harus ada di sini kan, karena kan hal-hal seperti itu harus dicoba. Kita aja beli baju di platform e-commerce yang orange, foto gimana tanya aku nggak muat di gua gitu ya segala macam, apalagi produk-produk yang lebih mahal kan. Benar. Jadi kenapa ya gue berpikir kayaknya brick and mortar bakal mulai masuk ke kejayaan, yang ngeliat dari beberapa justru toko yang starting dari online, malah sekarang mereka bikin offline-nya. Ya kayak apa sih toko makeup tuh dari S tuh apa? Bukan. Bukan Sephora, satu lagi yang brand lokal apa namanya? Sosiola. Oh, Sosiola. Iya. Ya kan, Sosiola kan udah from online justru ke offline. Betul. Gitu kan, betul. Jadi itu kelihatannya, dan beberapa platform fashion juga banyak yang kayak gitu. Dan ternyata itu tuh saling menguatkan gitu. Iya, setuju. Jadi biasanya awalnya mereka, ini research online, terus mereka beli offline pakai, nyobain dan enak, belinya lagi, repurchase-nya di online lagi. Jadi harus hybrid gitu mungkin teman-teman ya, mungkin ya. Iya, setuju sih Kak. Ini sebenarnya sangat relate ke yang kita bilang tadi tentang seamless customer experience itu kayak apa gitu. Jadi ini tuh bukan cuma gini ya teman-teman, kalau misalnya aku bikin bisnis, aku bikin fully online atau bikin toko. Ini tuh bukan cuma sekedar punyaan doang, tapi mengintegrasikan pengalaman yang di online platform sama pengalaman belanja mereka ketika di store gitu. Jadi justru kalau bisa rekan-rekan yang ada di kasir atau rekan-rekan yang shopping assistant itu bukan cuman bertindak sebagai Kak dicariin dulu ya size-nya, bukan cuman sekedar nyari size atau inventory, tapi ngasih masukan, Bu Dina pakai baju warna ini tambah cantik loh. Hal-hal kayak gitu yang mungkin diinginkan sama konsumen di 2025. Kedepannya bahkan mereka harus bisa cross-selling dan upselling miminnya. Seperti biasa, jasa lolos. Jadi kalau ternyata nggak ada yang dia mau, tapi Kak ada yang mirip ini gitu ya. Betul. Tapi Kakak coba boleh fotoin nggak, ini cocoknya ini. Jadi kayak gitu tadi ya, mungkin udah beyond. Dan itu nggak bisa 100% pakai chatbot kayaknya ya. It is. Kan chatbot dia mungkin bisa nih kita ajarin AI powered chatbot untuk speak gitu ya. Tapi kan apakah speak-speaknya ini genuine atau enggak? Konsumen kita itu bisa ngerasain. Makin sini customer udah semakin terlatih gitu untuk sensi. Ini mah bot doang nih. Iya. Satu yang menarik juga ya, customer kita kan dari tadi health apa dan semoga macam ya finance, kita masuk ke travel karena itu satu hal tuh yang paling menarik growing juga nih di Indonesia gitu ya. Jalan-jalan. Ya, jadi katanya justru sekarang tuh ada terus baru nih experiential travel. Ya, kayak gitu. Benar. Kenaikannya tuh sampai 12% per tahun sampai 2025 gitu. Itu menurut Alit Market Research gitu ya. Di mana 50% pelancong lebih memilih wisata pengalaman dibandingkan liburan tradisional. Experiential, Kak. Yes. Lu kan ahlinya, coba gimana? CX lagi ya. Memang kalau kita ini aku back to basic ya. Basicnya experience itu apa sih? Experience itu kan membangkitkan sense ya. Experience itu membangkitkan sense. Jadi kalau dulu kayak misalnya ya, aku kebayang kalau belum pernah ke Paris ya, mau foto di depan Menara Eiffel. Ya, itu destinasi. Dapat fotonya dipajang di rumah. Sering banget dong, mungkin era-era 10 tahun ke belakang gitu ya. Nah sekarang yang orang pengen tahu itu justru Eiffel ini yang membangun bisa sampai setinggi ini tuh sejarahnya gimana sih? Iya ya, udah beyond gitu ya. Bener. Terus kemudian ketika mereka misalnya datang ke sebuah katakanlah ke Madrid, pola hidup orang-orang itu kalau mereka bangun pagi itu sarapannya apa sih? Mereka pengen live like locals Kak. Jadi sensing ini bukan cuma apa yang dilihat cantik estetik doang, tapi feels like locals ya, mengalami untuk
hidup di situ, apa yang musik-musik yang didengerin, kemudian makanan yang dimakan, terus bahasa. Kadang-kadang aku ingat loh polanya tuh teman-teman aku yang sering travels, mereka juga kalau mau travel ke suatu daerah, mereka pengen juga bisa belajar sedikit bahasanya itu. Gitu. Relate ya. Baru pulang nih dari Seoul kemarin ya. Jalan ke Bukchon Village gitu ya. Kan harapannya gue pengen makan pakai baju apa tuh nih? Ini hanbok. Akhirnya gue pakai hanbok kemarin gara-gara temen gue ada. Pakai lah hanbok, kita udah riwah gitu kan di kopi itu. Harapannya kan udah ngadep situ, pengennya makannya makanan Korea ya. Malah dikit makanan Korea di situ. Asik. Kan ini kan kurang ya. Berarti wants-nya tuh ada gitu ya. Jadi gue tuh pengen ketika gue di rumah tradisionalnya, gue pakai baju tradisionalnya, gue makan tradisional juga dong. Gitu. Jadi total experience gitu. Total experience kayaknya memang harus seperti itu dan gue juga udah mulai banyak, bukan hanya orang tua ya, misalnya kalau ada rumah orang tua yang pakai apa namanya travel guide. Nah itu juga tuh ke business travel tuh menurut aku. Menurut aku mungkin business travel mulai bisa redefining market demands ya. Kalau sebelumnya mungkin kita bikin travel tuh, oh yang penting checklist, checklist destinasi. Kita pergi kemana aja gitu. Tapi bisa jadi next itu bukan wisatanya tuh bukan kita akan cup 5 menit 10 menit di sebuah lokasi, tapi kita pengen experience apa nih, misalnya festival ikutan budaya minum teh. Benar kayak gitu. Jadi kalau bisa dibikin jadi suatu rangkaian tuh udah mulai teman memikirkan ke arah situ gitu ya, bahkan bisa dijual dan orang ternyata willing to pay more untuk itu. Dan udah masuk ke Gen Y, Gen Z juga kalau gue lihat. Betul. Karena kemarin itu udah ada beberapa lihat udah mulai mereka tuh mau ya dengerin historinya gitu ya. Itu menarik sih. Jadi katanya tuh that's the future untuk travel sih. Ya, jadi tadi kita udah ngomong ya Kak, mulai dari ngomongin AI, mulai dari ngomongin travel, ngomongin longevity gitu ya. Ini kan kita baru-baru ini, bahkan ini kalau di Bandung ya, atau mungkin kita libur nasional nih, besok mulai pemilihan kan. Sebenarnya kalau kita menghubungkan pemilihan dengan pola seberapa optimis sih masyarakat Indonesia dengan kehidupan kita di 2025 Kak gitu. Gimana kamu melihat bukan cuma dari sisi politis ya, ini kita ngomong politis ya, tapi gimana sebagai masyarakat Indonesia ini melihat ke depan dan apa yang akan terjadi efeknya ke market ke 2025 gitu. Ya susah juga ya, karena gini, agak beda tren tren kita main di luar ya, karena kan mungkin kalau kita lihat di Indonesia kalau ke politik sedikit ya, agak optimis sama Prabowo-nya kalau gue ya. Karena kelihatannya tuh dia kan mau nge-cut korupsi dan lain-lain ya. Dan kelihatannya dia bukan hanya mengenai hilirisasi gitu ya, tapi juga mau mengoperasikan infrastruktur gitu ya. Terus kelihatannya nih optimis ke situ gitu ya. Jadi hopefully itu kayaknya harga rupiahnya bakal dijaga stabil ke US sehingga starting our customers udah mulai mau spending, tapi ya tetap tadi dengan international spending tadi gitu ya. Jadi mungkin akan benar-benar jadi fragmented kalau gue lihat. Betul. Fragmented gitu ya. Iya, kalau itu kan makro di Indonesia ya Kak. Tapi kita nggak bisa melepaskan fakta bahwa kadang-kadang apa yang terjadi di negara kita itu most likely itu karena apa yang terjadi di US kan? Iya, benar banget. Trump ya. Nah, ini Trump nih ya kalau di aku sih ya jadi makin happy sebenarnya karena aku juga happy. Karena ya kita nggak bisa munah lah ya. Ini jadi sebetulnya Trump ini membuat suku bunga dan kalau kita bicara secara perekonomian itu dipandang lebih optimis gitu ya. Karena dia orang bisnis, dia pasti menyelamat. Apalagi kelihatan ada Elon Musk sebagai salah satu donatur terbesar. Nah ini kan kelihatan dari pola. Nah ini nih Ibu Dina Deliana yang kayaknya memegang banyak Bitcoin. Gimana nih ini kalau kita lihat ya, Bitcoin ya 200.000 US dollar ya, dan Trump ini dia membuat janji kampanye ada cadangan Bitcoin nasional gitu. Iya. Itu gara-gara ada si Elon Musk tuh. Iya. Ya, jadi kalau dari awal ketika Trump menang dan pas tahu siapa itu donatur terbesarnya, satu adalah Elon Musk, gue langsung
itu kan pasar kripto langsung das naik kan. Gitu ya. Setelah tidur berapa lama tuh? Bener, Sejak bener. 2020 hold-nya tuh udah lama banget Iya, tuh ya, iya. dari 55.000 bayangin. Sekarang tadi pagi kayak 90 ribuan gitu ya, dan expected to be 200 ribu tahun depan. Gila banget ya, udah tinggal tunggu aja nih teman-teman gitu ya. Dan kan sebenarnya kalau secara efek tuh kalau Bitcoin naik, yang lain kan jadi altcoin jadi naik. Kekerek, Ya, benar. kekerek semuanya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dengan Elon Musk, ada beberapa koin spesifik yang dia pegang. Ada Ripple, ada Doge, walaupun masih ada pom-pomnya lah ya. Ya. Apalagi katanya peraturannya nanti bakal support ke arah situ gitu ya, dan transaksi mulai ke arah situ. Jadi mulai ada future-nya lah ini ya, si kripto ini gitu ya. Cuman harganya berapa ya itu kan tetap dia kan lebih volatile dari apapun ya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya, iya. Kita yang kita tunggu adalah Elon Musk nge-tweet apa hari ini benar. buat naiknya ya. Iya, Cuman kelihatannya kalau kita lihat secara optimis, kripto lebih optimis 2025 Oke. gitu ya. Ini bukan saran untuk membeli teman-teman. Pastikan Baca. Ya, disclaimer gitu ya. Pastikan kalau mengetahui pola investasi teman-teman ya. Kalau teman-teman siap hilang uang, silakan masuk, kalau enggak jangan ya. Dan pastikan ini uang dingin gitu ya. Cuman kelihatannya dengan itu mulai meningkat sehingga beberapa aplikasi seperti aplikasi pintu yang gitu udah mulai jadi tinggal lagi adopsinya sekarang gitu ya. Dan hopefully NFT yang sempat mau masuk ke jurangnya, dia mulai bisa kepake untuk utilitiesnya, karena kan itu tidak bisa dipisahkan ya NFT dan teman-teman di kripto itu gitu. Ya, semoga lebih baik lah buat masa depan yang gemilang dan cuan yang lebih Betul. tebel lagi buat teman-teman. Iya, to sum up sih Kak, kalau menurut aku ya, despite of kita tadi ngobrolin tentang ini kira-kira, ini kan udah kurang dari 50 hari ya, udah kurang dari 50 hari kita menghadapi tahun yang baru ya. Kalau aku sih tetap optimis ya, bahwa di Indonesia masyarakat kita semakin kritis dan terdidik begitu ya, untuk satu membaca informasi yang beredar di internet dalam menggunakan digital service, digital apps. Kita makin kritis ke arah sana. Konsumen kita semakin peduli ya terhadap kesehatan dirinya dan kesehatan planetnya, so sustainable product on the go gitu ya. Kalau dari aku sih kayaknya I think we are heading to the right directions. Betul. Jadi teman-teman juga sekarang harus sudah mulai semakin smart, karena sampai sini smart, we have to be smarter gitu ya. Sering melakukan research juga berkala, sering riding the wave ya, karena kalau kita lihat sekarang customer-nya shifting-nya itu lumayan cepat gitu ya. Behavior-nya gantinya cepat banget. Jadi secara cycle bisa jadi dulu 6 bulan masih aman, sekarang bisa 3 bulan lebih pendek gitu ya. Jadi udah nggak bisa tuh entrepreneur leyeh-leyeh lagi ya. Iya, apalagi market research setahun sekali, jangan please ya. Bisa. Itu mah continuous ya. Continuous banget gitu ya. Jadi harus sangat sensitif melihat perubahan gitu ya. Karena sekarang itu tadi, kalau teman-teman terlalu lambat merespon, yang ada dimakan sama kompetitor lebih gampang. Setuju banget. Ya, dan jangan lupa value bukan sekedar jargon, storytelling yang nggak ada story-nya gitu ya. Karena sekarang semua orang lebih memastikan uang yang dia spending itu, every penny itu betul-betul worth ya, worth gitu untuk apa yang dikeluarkan. Itu mungkin dari kita teman-teman, semoga berguna semuanya. Ayo Sobat SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar ya. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial Anda masing-masing. SBM ITB for the greater good.